Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Halo teman-teman, jumpa lagi di Paman. Semua orang adalah guru, ya kan? Ye. Hari ini apa? Lanjut aja nggak apa. Hari ini kita bersama ada yang sudah kenal. Mungkin kalau di SMP sudah tidak asing lagi dengan beliau. Ada yang mungkin banyak yang belum kenal, mungkin dari unit lain, dari unit SD, TK, mungkin teman-teman banyak yang belum kenal. Kita sambut, monggo Mbak Okta sendiri aja yang perkenalan. Terima kasih Pak Thomas. Halo semuanya, nama saya Okta, saya bertugas di unit SMP. Oh yang gitu ya Pak? Yang itu kamera yang itu Mbak Okta ya. Oke, maaf Pak. Iya, halo teman-teman. Jadi Paman hari ini kita bersama Mbak Okta. Beliau ini sudah lama ya di sini ya? Belum. Oh belum. Berapa lama? Saya baru berapa bulan ya? Berapa bulan? Dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya. mau 8 bulan lah. Jalan 8 bulan lah ya. Jalan 8 bulan. Dulu Mbak Okta sebelum di sini di mana toh? Sebelum di sini yang sebelumnya kalau di Jogja itu sebelumnya saya ada salah satu itu Pak, tempat jualan. Tempat jualan. Iya, tempat jualan. Di toko berarti dia. Di toko yang lumayan besar lah. Oh, jadi pramugari namanya ya? Bukan Pak, promotor. Oh, promotor. Jadi promotor. Oke. Di toko, di sebuah toko. Oh, yang di Jalan Kejayaan Iya, yang merah-merah itu ya? Betul. Oh, oke. Saya jadi promotor salah satu brand. Gitu. Kok bisa tiba-tiba dari promotor salah satu brand kok bisa tiba-tiba sampai ke Mangunan yang kan ini tidak sangat bersinggungan ya? Iya, Kok betul bisa, sekali. itu ceritanya bagaimana Mbak Okta? Sebetulnya saya tuh baru ke Jogja kan baru awal tahun 2022. Terus karena mencari lowongan pekerjaan yang di sekolah itu kan kebanyakan di bulan Juni penerimaannya ya. Di Juni-Juli kebanyakan. Nah, makanya daripada saya gabut kan. Nah, jadi saya coba kerja di sana dulu sambil mencari lowongan pekerjaan. Lalu pas dibuka lowongan pekerjaan yang di sini barulah saya daftar gitu. Pak Thomas. Oh, berarti sebelumnya Mbak Okta tuh asli mana toh? Kalau aslinya di Lampung. Oh, Lampung. Tapi saya 4 tahun di Jakarta. Kuliah dan kerja. Kuliah dan kerjanya di Jakarta. Iya. Lahir di Lampung. Lahir di Lampung. Berarti dari SD sampai SMA di Lampung. Iya, betul. Berarti masih satu klan sama Pak Bayuga ya? Satu. Pak Bayuga, Butika, Butika, Lampung iya. Squad ya. Lampung Squad. Itu. Terus kuliahnya di Jakarta di mana? Di Universitas Katolik Atmajaya. Oh, Atmajaya Jakarta. Ambil bimbingan konseling. Oh, oke. BK jadi pramugari. Apa tadi? Promotor. Oh, promotor. Jadi promotor sebuah brand. Promotor itu kerjanya ngapain toh, Mbak? Kalau di brand? Ya, jualan. Tetap display jualan. Barang, Display. Jualan. Gitu ya, harus sampai target lah. Ada target. Jadi harus mempromosikan barang yang kita jual. Sangat berkaitan ya dengan kuliahnya Mbak Okta ya? Tidak. Oh, tidak ya. Dari BK menjadi promotor lalu bisa sampai ke sekolah lagi. Oke, dan di sekolah ini Mbak Okta itu di unit apa toh? Di SMP. Di SMP. Nah, lalu apa yang dikerjakan Mbak Okta? Saya bagian administrasi. Oh iya, masih berkaitan lagi dengan jurusan kuliahnya Mbak Okta ya, teman-teman ya. Bimbingan dan konseling ya. Kan masih ada ya? Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Itu tahu Mangunan itu dari mana tuh Mbak Okta itu? Tahunya itu sebetulnya dari teman saya. Teman saya dulu kuliah di Jogja. Itu teman SMA saya. Dia memberikan beberapa rekomendasi sekolah-sekolah di Jogja. Salah satunya Sekolah Mangunan. Nah, kemudian saya coba cari info di YouTube. Di YouTube dulu. Jadi saya nonton YouTube-nya, terus saya nemu lagu Ngiwar itu kayaknya asik banget ya, seru banget kalau bisa bergabung di sekolah itu. Lah akhirnya karena saya sudah mengirim lamaran langsung ke yayasan. Jadi pas ada panggilan ya saya datang ikut tes, ikut interview, saya ikuti karena memang
dari teman juga mengatakan sekolah ini kayaknya cocok sama kamu gitu. Jadi ya udah saya coba aja gitu. Karena sebelumnya saya di Jakarta juga di instansi pendidikan juga kerjanya di sekolah. Oh, sempat kerja di Jakarta dulu sebelum ke Jogja. Iya. Di Jakarta Kan saya tuh di Jakarta itu kuliah dan kerja. kerja dulu setahun Kerja. baru izin kuliah sama kepala sekolahnya. Itu berarti kerja itu belum kuliah. Belum. Masih berstatus lulusan SMA. Iya. Itu kerja di mana? Di salah satu SLB swasta. Ngajar juga kah? Ngajar. Oh ya? Iya. Ngajar di Ngajar SLB. Oke, menarik ini. 4 Nanti tahun. nanti ceritanya nanti kita mau tahu gimana Mbak Okta sampai sini dulu. Nanti habis itu baru cerita pengalamannya di SLB. Ini menarik. Aduh. Ini. Berarti ada kemungkinan besok untuk jadi guru ya di sini ya. Tidak Di sini tahu. tuh nggak ada yang tidak mungkin, Mbak. Oh iya, Di sini betul, tuh betul. dinamikanya sangat Iya. edukasi dasar ya, Ya, sesuai nama namanya yayasan, ya. ya. Oh. Sesuai nama. Oke, tadi di Jakarta sempat kerja terus kesini lagi. Terus tertarik ke Mangunan karena lagu Nggiwar. Lagu Nggiwar. Lagu Saya Nggiwar. nonton di YouTube. Nonton di Karena YouTube. Saya cari Yayasan Dinamika Edukasi Dasar karena saya sebenarnya lebih suka melihat video atau gambar daripada membaca. Jadi saya bukanya YouTube-nya dulu. Oke. Baru membaca. Oke, berarti kan itu udah ada webnya juga padahal ya. Sudah. Tapi karena lebih tertarik ke dalam visualnya Iya, ya. Jadi visual. Mbak Okta carinya di Carinya YouTube. di Terus dulu. lihatlah lagu Nggiwar itu. Iya, betul. Yang membuat menarik Mbak Okta, oh ini aku harus daftar ke sini tuh apa? Yang bagian mana atau apanya? Karena saya tuh apa ya? Mungkin saya juga rindu dengan budaya-budaya Jawa. Saya kan orang Jawa sebenarnya. Jadi di dalam lagu itu ada lirik bahasa Jawanya kok kayak menarik gitu. Karena selama ini kan karena saya di Jakarta juga, jadi jarang bertemu dengan budaya-budaya Jawa. Saya juga nggak bisa bahasa Jawa halus juga nggak bisa. Nah itu jadi saya sangat tertarik bahwa ternyata sebuah lagu itu apa ya bisa memberikan kesan dari entah dari pesan yang liriknya tapi juga campuran bahasa di dalam lagu itu gitu. Oke, jadi intinya Mbak Okta kesini karena terkesan dengan lagu itu yang Iya. memantapkan langkah untuk kesini. Betul sekali. Terus waktu ngelamar itu Mbak Okta itu, oh aku bakalan jadi guru nih di sini nih. Atau memang Mikirnya atau gitu. memang oh aku melamar sebagai di unit administrasi, di unit admin atau langsung nggak ada bayangan untuk ke unit admin atau udah langsung atau gimana? Nggak ada bayangan sama sekali ke admin. Waktu itu saya daftar ya memang sebagai guru. Sebagai guru. Iya. Terus selama wawancara juga belum mengarah kemana-mana belum? Pas wawancara ketika di sana setelah tes itu kan wawancara itu tidak membahas tentang nanti kamu akan itu kan belum tahu kan Belum karena tahu. belum keterima. Jadi pertanyaan wawancaranya waktu itu juga terkait dengan pribadi dan juga tujuan ke depan gitu kan. Baru setelah selesai proses itu diundang ke sekolah bertemu dengan Romo. Nah ketika wawancara dengan 2 orang Romo, baru Romo menyampaikan bahwa sebenarnya kebutuhan kami adalah sebagai admin gitu. Tapi kan kalau sebagai admin Mbak Okta juga udah ada pengalaman sebagai promotor itu kan pasti sedikit banyak sih. ya sedikit banyak ada. Tapi kalau dengan sekolah akan berbeda juga Beda ya. Mulai juga. belajar lagi berarti Iya, di sini. betul sekali. Semuanya Oke. saya belajar baru. Baru. Iya, jadi pas ketika mendapat surat bahwa keterima juga itu agak mikir juga. Aku Belum admin tau. diterima sebagai karyawan, agak bingung juga dan itu ternyata besoknya itu harusnya langsung kerja. Tapi saya nggak ngeh juga. Itu gimana itu? Sepertinya menarik ceritanya. Coba Mbak Okta ceritakan yang itu yang sama Mbak Lucy itu tadi tiba-tiba Iya. harusnya kerja Mbak. Oh, aja Mbak ceritakan. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu. Jadi karena memang pas begitu selesai wawancara di sini, saya pulang belum sampai parkiran, masih berjalan ke arah parkiran itulah. Saya langsung terima surat dari Mbak Lucy yang di yayasan bahwa saya diterima sebagai karyawan. Nah itu karena saya melihat bagian diterima sebagai karyawan, saya nggak memperhatikan kapan masuknya gitu kan. Jadi oh ya mungkin mulai tahun ajaran baru bulan Juli. Ternyata di tanggal itu mulainya adalah hari Seninnya langsung. Jadi Sabtu saya ketemu, Minggu pun saya nggak baca lagi tuh surat. Nah ternyata harusnya Senin masuk, tapi Senin itu saya tidur. Jadi Senin itu Mbak Okta belum ngeh kalau ternyata Mbak Okta Harusnya Senin itu masuk. harusnya udah berangkat kerja. Iya.
Jam 11 siang saya ditelepon Mbak Lucy. Jadi Mbak Okta kok nggak ke sekolah? Nah saya bingung, saya ngapain ke sekolah kan? Saya ditanyain kepala sekolahnya, katanya kok nggak datang. Ternyata saya baca lagi suratnya, astaga, ternyata harusnya masuk saya hari Senin itu, per hari Senin itu masuk. Oh, jadi kontraknya harusnya Mbak Okta itu per hari Senin sudah bekerja. Iya. Tapi kontraknya. karena terlalu larut dalam euforia, jadi mungkin Mbak betul. Okta menangkapnya mungkin masih Mungkin tahun masih ajaran tahun baru, ajaran masih baru. lama, jadi Iya. masih tidur ternyata. Saya bacanya tuh Juli, ternyata Juni. Oh, Jadi saya pikir iya, 13 Juli, ternyata 13 Juni. hmm, Gitu. Jadi ada miss komunikasi ya, karena Karena saya kurang teliti bacanya. bukan kurang teliti sebenarnya Mbak Okta ini, karena Mbak Okta terlalu larut dalam kegembiraan karena sudah diterima di sini. Iya. Oh ya udah keterima, udah gitu ya. Tapi tetap gembira atau sampai saat ini? Iya, masih gembira. Oke. Sangat seru ya ceritanya ya, lika-likunya sampai Iya, sini ya, betul sekali. dari guru SLB terus promotor Promotor. sampai ke dunia pendidikan lagi. Iya. Lalu untuk guru SLB ini bisa diceritakan pengalaman Mbak Okta ini, menarik Aduh. juga sebenarnya. Nanti bisa menjadi gambaran teman-teman di sini juga bagaimana sih menghadapi teman-teman di sekolah luar biasa, atau coba diceritakan. Serunya itu kalau di SLB banyak, karena belajar untuk menerima diri sendiri itu pertama kali saya ke sana itu saya sangat bersyukur dengan kondisi diri saya, karena saya waktu itu di SLB yang C itu tunagrahita, kalau SLB C Oh, ada itunya juga ada ya. kan, SLB. ada SLB A, Kalau A? B, gua lupa lagi. Kayaknya Iya. tuna rungu atau tunawicara, terus B, B, terus C itu tunagrahita. Tunagrahita itu Kalau- tidak bisa apa ya? Tunagrahita itu retardasi mental, biasanya autis atau Down syndrome. Iya itu. Tuh. Nah, itu yang saya tangani karena kebetulan saya di kelas 2 terus. Jadi selama di sana saya di kelas 2. Jadi saya bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Jadi mereka itu pasti punya keistimewaan yang orang lain tidak miliki, dan itu yang membuat saya terus-terusan bersyukur dengan apa yang ada dalam diri saya gitu. Kadang kan orang suka, ya aku kok gini ya, ini aku gini. Padahal kalau kita melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang spesial itu, mereka juga punya sesuatu yang indah yang selalu mereka syukuri. Kenapa kamu nggak bisa bersyukur gitu? Jadi kadang mereka itu selalu bisa membuat saya kayak menerima diri saya dan coba belajar dari mereka juga. Karena mereka itu benar-benar pribadi yang tulus ya, kalau berteman itu mereka sangat tulus. Kemudian satu kelas itu ada 8 atau 9 biasanya, dan mereka punya keunikan dan spesial gitulah masing-masing, tapi mereka tetap bisa saling berteman gitu. Itu yang luar biasanya. Jadi belajar sabar dalam menghadapi mereka juga, dan belajar untuk bisa mau mengembangkan diri saya. Kalau mereka saja bisa belajar, kenapa saya nggak belajar gitu? Mereka punya semangat untuk ke sekolah gitu, yang membuat saya jadi semangat juga untuk belajar hal baru. Oke, berarti poin yang didapat Mbak Okta di sana berarti belajar menerima diri, belajar mensyukuri Iya, apa yang sudah betul. ada dalam dirinya ya. Betul sekali. Oke. Terus itu selama berapa tahun tadi di SLB? Dari 4 tahunan lah, Mas. 4 tahun. Iya. Yo, lama Kan ya. sampai kuliah selesai. Oh, jadi itu kuliah sama kerja. Iya, Bareng? kan 1 tahun. Satu tahun dulu. Lalu saya izin untuk sambil kuliah. Oh, tak kira kuliah, setelah kuliah itu Mbak Okta Enggak. keluar dulu atau gimana? Jadi saya kerja sambil kuliah. Kuliahnya itu kebetulan memang jamnya di jam setelah jam mengajar. nggak capek itu. Capek sih, Pak. Tapi ya itulah, karena bersyukur itu jadi luar biasa. Oke, jadi Jadi langsung 1 jalan. tahun untuk kerja aja, Iya, terus tahun berikutnya izin kuliah sambil kerja. iya. Berarti kuliah 3 tahun. Kuliahnya tetap 4 tahun. Oh, Tapi 4 yang tahun. pas semester terakhir itu kan pandemi. Oh, kemudian- jadi anak-anak belajar di rumah juga. Ya, anak-anak belajar di rumah dan saya juga pulang, karena kan
wisudanya semuanya juga online. Itu pendidikan kan? Pendidikan, bimbingan dan konseling. Iya. Oke. Terus yang memutuskan Mbak Okta untuk ke Jogja? Karena kan saya mau menikah, Pak. Oh gitu iya, sebelumnya selamat menemui ibu baru Mbak Okta. Teman-teman, jadi Mbak Okta ini habis menikah ya? Bulan apa kemarin? Desember ya? Desember kemarin. Oke, jadi ikut suami ke sini ya? Iya. Oke. Jadi kan LDR, biar nggak LDR saya ke Jogja. Berarti belum lama jadi warga Jogja ya? Belum, baru setahun. Setahun ini ya? Iya. Oke. Setelah aku tanya lompat-lompat nggak apa-apa ya Mbak Nggak Okta? apa-apa, Pak Thomas. Setelah tadi di Jakarta, terus kesini sempat mengajar di SLB, kuliah, terus jadi promotor itu, akhirnya sampailah di Mangunan dengan cerita yang Juni dibaca Juli. Iya. Terus pada akhirnya sudah mulai bekerja. Hal-hal baru apa sih yang Mbak Okta dapat dari ya selama sekitar kurang lebih 8 bulan di sini itu apa sih? Banyak sekali Pak Thomas, karena juga bidang pekerjaannya juga baru. Jadi saya belajarnya ya semuanya serba belajar baru gitu, dan saya sangat suka dengan iklim di sini gitu, santai tapi ya tetap serius, selesai kerja selesai gitu, tapi santai, kayak beda dengan di Jakarta gitu. Jadi tekanannya juga kayaknya lebih ringan di sini gitu. Kemudian saya juga belajar tentang bagaimana ya untuk berani eksplorasi, karena saya di bagian pelayanan gitu kan Pak Thomas, bagaimana saya mengelola data sekolah, kemudian surat menyurat, kemudian saya kan melayani ini juga tuh pemberian informasi lisan atau tulisan. Nah kalau tulisan orang tanya lewat email atau nomor sekolah, saya bisa cari jawabannya. Tapi kalau lisan, nah saya kan mau harus jawab di situ tuh, dari pertanyaan paling mudah sampai yang paling susah. Berarti interaksi dengan orang. Iya, saya harus belajar untuk eksplorasi sendiri, karena kalau ditanya nggak bisa jawab kan ya kelihatan banget anak baru lah ya. Jadi sebelum saya ditanya gitu, kadang juga ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab sebenarnya, tapi saya coba untuk belajar gimana caranya supaya bisa tetap menjawab gitu. Jadi belajar komunikasi, karena banyak orang datang kemudian bertanya gitu kan, jadi harus bisa jawab. Kemudian saya juga belajar tentang pengelolaan data sekolah gitu lewat aplikasi pengelolaan data pokok pendidikan, dan itu benar-benar baru karena ya saya belum pernah sebelumnya. Jadi harus banyak-banyak melihat di YouTube. Jadi eksplorasi, belajar untuk ini ketika tahu bahwa di sini juga nilai eksplorasi itu juga ada gitu ya. Ketika saya tahu itu, jadi ya wes nggak apa-apa, tapi mau untuk eksplorasi, untuk belajar gitu. Jadi itu benar-benar membuat saya tetap bertahan. Setelah 3 bulan itu tetap berani untuk bertahan, karena walaupun ini hal baru, pekerjaan bidang baru buat saya, ya saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk belajar hal baru gitu loh. Jadi ya eksplorasi biar bisa gitu. Berarti setelah di sini Mbak Okta punya moto hidup yang baru ya, selalu bereksplorasi. Iya Pak. Selalu bereksplorasi. Terus selama di sini yang paling membuat Mbak Okta senang itu yang mana sih? Apa sih? Apa ya? Apa? Atau malah nggak ada, jangan-jangan nanti? Ya hampir semua membuat saya senang ya. Saya bingung jadinya. Yang paling membuat senang bentuk komunikasi antara atasan atau kepala sekolah di sini ya dengan staffnya itu jelas gitu. Jadi ketika memang ada perintah apa, kemudian saya juga bisa menangkapnya dengan jelas gitu. Saya cukup bisa mengimbangi lah dengan bentuk komunikasi di sini. Jadi saya suka itu. Oke, berarti cara berkomunikasi di sini dengan rekan kerja sangat membuat Mbak Okta nyaman ya, istilahnya ya seperti itu. Oke Mbak Okta, mungkin ada pesan-pesan khusus sebelum kita mengakhiri podcast hari ini. Pesan-pesan khusus untuk teman-teman yang baru atau teman-teman semuanya, mungkin dari Mbak Okta, atau moto hidup Mbak Okta yang mungkin teman-teman perlu tahu sehingga bisa jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Kemudian ketika bekerja, saya juga ada nilai sih yang sebenarnya selama ini saya gunakan, gimana bisa bertahan
walaupun ini sulit dan belum pernah, itu yang penting kita harus cinta dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kita harus siap sedia untuk belajar, siap sedia untuk menerima masukan-masukan, siap sedia untuk diutus, untuk diberi tugas apapun. Kemudian yang terakhir harus rela untuk berkorban, karena kita nggak mungkin misal nggak lembur-lembur ya, jadi harus rela rela memberikan waktu dan pikiran gitu, jadi harus rela berkorban juga. Berarti 3 hal itu, rela berkorban, terus selalu siap sedia, belajar dan siap sedia. Cinta. Oke, terima kasih Mbak Okta sudah menceritakan pengalamannya dari sama-sama Pak Thomas. Dari yang wah sangat ini ya. Itu nggak dari saya lahir ya. Kalau dari ini udah bisa 2 hari nggak selesai. Betul. Terima kasih Mbak Okta sudah berbagi pengalaman yang sangat menarik, sangat mungkin hal-hal baru bagi kita juga, banyak yang kita petik dari Mbak Okta. Paman kali ini cukup. Terima kasih Mbak Okta. Sampai jumpa di paman selanjutnya. Dadah. Bye. Terima kasih juga Pak Thomas. Ya.